menderita namun mulia. Kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54-60. Roh Kudus memimpin Stefanus untuk menyampaikan berita yang sangat menyakitkan bagi para pendengarnya. Orang banyak itu sebenarnya tak sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran. Sebaliknya, yang mereka cari kesalahan, Stefanus. Oleh karena itu, perkataan Stefanus yang keras itu disambut dengan respons yang sangat keras pula. Bila kita sungguh-sungguh hendak melayani Tuhan secara jujur dan tulus, sikap seperti yang diperlihatkan Stefanus itu kadang-kadang tak bisa dihindarkan. Kita harus mengatakan kebenaran, walaupun kebenaran itu menyakitkan dan bisa membahayakan diri kita sendiri. Saat kita menyampaikan perkataan yang keras, ada 3 macam respons yang bisa muncul, yaitu sadar dan bertobat, tak peduli, atau marah dan menyerang. Kesetiaan Stefanus terhadap pimpinan Roh Kudus membuat para pendengarnya marah dan dia diganjar dengan hukuman rajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Walakin, sebelum dilempari batu, dia mendapat anugerah untuk bisa melihat kemuliaan Allah, serta melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Keterus-terangan Stefanus membuat para pendengarnya menjadi kalap dan menyerbu sambil menutup telinga. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melempari dia dengan batu. Menjelang ajalnya tiba, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dengan perkataan itu, Stefanus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Dia telah meninggalkan beberapa hal yang sepatutnya diteladani setiap orang yang ingin memberitakan Injil. Pertama, Stefanus tak merasa sakit hati saat menghadapi penolakan dan sikap memusuhi. Setiap orang yang hendak melayani Kristus harus siap menghadapi penolakan. Kedua, Stefanus lebih mengutamakan kebutuhan orang banyak akan pengampunan daripada memikirkan kepentingannya sendiri untuk terlepas dari ancaman maut. Ketiga, Stefanus menganggap kemuliaan surgawi sebagai lebih berharga daripada penderitaan, bahkan kematian, yang ia hadapi. Dalam sejarah misi Kristen, kematian sering menjadi benih bagi berdirinya sebuah gereja. Bila Allah menghendaki agar Anda menderita seperti Stefanus, apakah Anda bersedia menderita namun mulia? Cara kerja Allah tak terselami. Kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1-25. Allah tak pernah berinisiatif membuat umatnya menderita. TP, Allah bisa memakai penderitaan sebagai alat untuk melaksanakan rencananya. Sesudah membunuh Stefanus, orang Yahudi melanjutkan usaha menghambat perkembangan kekristenan dengan menganiaya jemaat di Yerusalem. Penganiayaan membuat orang percaya tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Apakah berita Injil bisa dihambat? Tidak. Tersebarnya orang percaya justru berdampak pada tersebarnya berita Injil ke seluruh Yudea dan Samaria. Niat jahat orang-orang Yahudi menghambat berita Injil justru membuat rencana Allah agar para murid bukan hanya menjadi saksi di Yerusalem, melainkan juga menjadi saksi di seluruh Yudea dan Samaria, menjadi terlaksana. Filipus, salah seorang diaken yang dipilih bersama-sama dengan Stefanus, juga meninggalkan Yerusalem. Dia memberitakan Injil Yesus Kristus, Sang Mesias, di sebuah kota di Samaria. Adanya tanda-tanda yang menyertai pemberitaan Injil, roh jahat diusir, orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan, berperan sangat penting bagi penerimaan orang Samaria terhadap berita Injil, karena orang Yahudi bersikap eksklusif, tak bergaul terhadap orang Samaria. Penerimaan Injil oleh orang Samaria membuat para rasul di Yerusalem mengutus Rasul Petrus dan Rasul Yohanes melakukan peninjauan. Saat mereka berdua menumpangkan tangan, Roh Kudus turun ke atas orang-orang Samaria yang bertobat oleh pemberitaan Filipus itu. Jelas bahwa penerimaan Roh Kudus oleh orang-orang Samaria ini disertai dengan tanda seperti yang terjadi di hari Pentakosta. Keren peristiwa tersebut bisa dilihat Simon, seorang petobat baru dari Samaria. Tanda turunnya
Roh Kudus ke atas orang-orang Samaria. Itu penting untuk meyakinkan orang-orang Yahudi, termasuk para rasul, bahwa keselamatan dalam Kristus itu dimaksudkan bagi orang Samaria juga. Perlu disadari bahwa kuasa yang menyertai pemberitaan Injil ini penting untuk menerobos T4 baru dengan berita Injil. Walakin, kuasa itu sama sekali tak boleh menjadi alat untuk membanggakan diri. Saat ini, dunia dilanda pandemi. Di satu sisi, kita harus mengurangi pergerakan. Di sisi lain, komunikasi melalui media sosial menjadi semakin meluas dan hal itu peluang untuk pemberitaan Injil. Apakah Anda sudah memanfaatkan peluang tersebut? Cara kerja Allah tak terselami. Pengadilan yang mengecewakan. Kitab Kisah Para Rasul pasal 24. Pengadilan itu T4 yang dibangun dengan maksud untuk menegakkan keadilan. Walakin, tak selalu ada keadilan di sana. Di satu sisi, Tertulus, yaitu pengacara para pemimpin agama Yahudi, bisa berkata apa saja, sesuai pesanan, untuk membela kliennya tanpa memedulikan kebenaran di sisi lain. Gubernur Felix, sang penguasa yang menjadi hakim, sebenarnya memahami bahwa Rasul Paulus tak bersalah. Walakin, dia menunda pengambilan keputusan karena dia mengharapkan uang suap. Keren, Rasul Paulus, seorang yang berintegritas. Dia tak mau menyuap. Akibatnya, sampai 2 tahun berlalu, keputusan tetap tak dijatuhkan dan Felix diganti Perkius Festus, yang juga tak mau membebaskan Rasul Paulus, tapi motivasinya untuk mengambil hati orang Yahudi. Cara Rasul Paulus menjawab dakwaan di pengadilan mengajarkan 3 hal penting. Pertama, ia menghargai proses pengadilan dengan bersikap sopan dan bersahabat. Beliau mengungkapkan penghargaan terhadap hakim dan juga mengungkapkan keyakinan akan kebangkitan orang mati, yang juga keyakinan orang Farisi, untuk meminimalkan konflik. Mengingat bahwa sebagian pembencinya berasal dari golongan Farisi. Kedua, ia tak menyangkal bahwa dia penganut jalan Tuhan, yaitu istilah yang dikenakan bagi para pengikut Kristus. Ketiga, ia memakai kesempatan berbicara di depan sidang pengadilan untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Walakin, dalam sidang ini, berita Injil masih diungkapkan secara samar-samar. Berita Injil tentang Yesus Kristus lebih jelas disampaikan saat Rasul Paulus mengungkapkan pembelaan di depan Raja Agripa pada pasal 26. Sepanjang sejarah kekristenan, banyak sekali orang Kristen yang dihadapkan ke sidang pengadilan. Sidang pengadilan bagi orang Kristen itu pada umumnya sidang pengadilan yang tak adil. Saat diperlakukan tak adil, iman seorang Kristen ditantang. Di satu sisi, ada orang Kristen yang tak sanggup mempertahankan imannya, sehingga berkompromi dan kehilangan iman. Walakin, ada pula yang berhasil mempertahankan iman dan sikapnya menjadi kesaksian yang hidup. Bila Anda menghadapi pengadilan yang tak adil, apakah Anda sanggup untuk tetap mempertahankan iman? Pengadilan yang penjahat yang diubah Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19. Tiada seorang pun yang pernah menyangka bahwa Saulus, penganiaya orang-orang Kristen, bisa bertobat. Mari kita pertimbangkan latar belakang Saulus. Saulus seorang yang membenci orang Kristen. Waktu Stefanus dihukum rajam, Saulus menjadi penonton. Hatinya keras. Dia tak memiliki belas kasihan terhadap Stefanus. Bahkan, Saulus menyetujui terjadinya pembunuhan itu. Dalam bacaan hari ini, ia meminta surat kuasa kepada imam besar untuk menangkap. Bahkan dia mengancam hendak membunuh para pengikut Kristus yang berada di kota Damsyik. Dari sudut pandang manusiawi, kita akan memandang orang seperti ini sebagai penjahat yang tak mungkin bisa bertobat lagi. Walakin, Tuhan memiliki pandangan lain. Bagi Tuhan, Saulus alat pilihan di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain maupun kepada bangsa Israel. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menampakkan diri secara khusus kepada Saulus yang sedang berada dalam perjalanan menuju kota Damsyik, dan Tuhan membuat
Saulus menjadi buta. Ananias, murid Tuhan, di kota Damsyik, yang diutus Tuhan untuk membimbing Saulus pun semula merasa ragu-ragu untuk melakukan tugas tersebut. Walakin, akhirnya, Ananias taat. Dia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan Saulus dapat melihat lagi serta penuh dengan Roh Kudus. Peristiwa pertobatan Saulus ini mengajar kita agar tak bersandar kepada kemampuan akal kita sendiri. Rancangan Tuhan jauh lebih tinggi daripada rancangan kita. Kita harus percaya bahwa rencana Allah lebih baik daripada rencana kita dan Allah sanggup melakukan hal-hal yang melampaui pemikiran kita. Kewajiban kita menaati kehendak Allah tanpa syarat. Pada zaman ini, ibadah tatap muka sudah menjadi sangat terbatas. Gereja harus sangat membatasi diri agar tak menjadi arena klaster penularan COVID-19. Apakah dengan demikian, gereja harus berhenti memberitakan Injil? Tidak, tugas untuk menjadi saksi tak pernah dibatalkan. Gereja harus tetap menjalankan misi menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Walakin, gereja harus menjadi kreatif dan menyesuaikan diri dengan situasi yang sudah sangat berubah. Apakah Anda dan gereja Anda masih tetap setia menjalankan misi yang ditetapkan Allah? Penjahat yang diubah Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul menjadi saksi itu tak selalu mudah. Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19-31. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus di jalan menuju kota Damsyik telah mengubah kehidupan Saulus secara radikal. Saat meninggalkan Yerusalem, Saulus membenci para pengikut Kristus. Walakin, setelah memasuki kota Damsyik, Saulus telah menjadi pengikut Kristus, dan ia menjadi seorang yang bersemangat membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Perubahan ini membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Damsyik. Setelah menyadari perubahan yang terjadi pada diri Saulus, mereka menjadi marah dan berniat membunuh Saulus. Walakin, para pengikut Kristus menolong Saulus untuk bisa keluar dari kota Damsyik kembali ke Yerusalem. Sayangnya, para pengikut Kristus di Yerusalem mencurigai Saulus karena mereka mengenal masa lalunya sebagai penganiaya para pengikut Kristus. Dalam situasi seperti itu, Barnabaslah yang berjasa menjelaskan perubahan hidup Saulus kepada para rasul, sehingga kehadiran Saulus dapat diterima. Walakin, orang-orang Yahudi pendatang, yaitu orang Yahudi yang fasih berbahasa Yunani dan tak menguasai bahasa Ibrani, menjadi marah setelah kalah berdebat dan mereka berniat membunuh Saulus. Oleh karena itu, anggota jemaat di Yerusalem mengamankan Saulus ke Kaisarea. Lalu, Saulus kembali ke Tarsus, kota asalnya. Pengalaman Saulus yang sangat pahit di atas mengingatkan kita kepada perkataan Tuhan Yesus, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku." Bagi Saulus, keselamatan yang telah dia terima itu sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu, ia rela mengalami penolakan, bahkan ancaman pembunuhan, dari orang-orang yang tak bisa menerima kesaksiannya. Kita tak memiliki catatan tentang apa yang dilakukan Saulus selama dia tinggal di Tarsus. Walakin, yang bisa kita ketahui dengan jelas bahwa dia tak patah semangat. Mulai pasal 13. Kita akan membaca tentang perjalanan misi Saulus, yang kemudian disebut sebagai Rasul Paulus. Pernahkah Anda menjalankan fungsi sebagai saksi Kristus? Apakah Anda pernah bersaksi tentang keselamatan yang Anda miliki kepada orang lain? Apakah Anda pernah ditolak atau menerima respons negatif saat bersaksi tentang Kristus? Bila Anda menemui masalah, bersandarlah kepada pertolongan Roh Kudus. Menjadi saksi itu tak selalu mujizat yang memuliakan Allah. Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32-43. Dalam bacaan hari ini, Rasul Petrus membuat dua mujizat yang luar biasa, yaitu menyembuhkan orang lumpuh dan membangkitkan orang mati. Walakin,
Dalam kedua mujizat itu, jelas bahwa Tuhan Yesus yang dimuliakan, bukan Rasul Petrus. Pada mujizat pertama, Rasul Petrus mengatakan, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau." Jelas bahwa Rasul Petrus tak mengatakan, "Aku menyembuhkan engkau." Dengan demikian, penghormatan diberikan kepada Tuhan, dan hasilnya bahwa semua penduduk Lida dan Saron berbalik kepada Tuhan. Pada mujizat kedua, jelas bahwa yang menjadi pusat perhatian itu Tabita atau Dorcas, seorang perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kebaikannya membuat kematiannya ditangisi banyak orang yang berhutang budi kepadanya. Sebelum membangkitkan Dorcas, Rasul Petrus berlutut dan berdoa. Oleh karena itu, saat dia membangkitkan Dorcas, jelas bahwa kuasa untuk membangkitkan itu bukan berasal dari diri Rasul Petrus, tapi berasal dari Tuhan. Peristiwa ini juga membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Pada zaman ini, ada banyak orang yang mengaku memiliki karunia untuk menyembuhkan. Walakin, kita perlu memperhatikan dengan teliti apakah mereka yang mengaku memiliki karunia penyembuhan itu memuliakan Allah atau dirinya sendiri. Sesudah Rasul Petrus menyembuhkan Eneas yang lumpuh dan membangkitkan Dorcas dari kematian, tiada pemujaan terhadap Rasul Petrus. Respons yang terlihat bahwa banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan para pembuat mujizat yang Anda kenal? Apakah para pembuat mujizat itu membuat banyak orang datang kepada Yesus Kristus? Apakah para pengkhotbah populer yang menjadi idola Anda membuat banyak orang datang kepada Kristus? Ingatlah bahwa mujizat dan tanda yang menyertai pemberitaan Injil bukan dimaksudkan untuk memuliakan si pembuat mujizat, melainkan untuk memuliakan Yesus Kristus dan membawa banyak orang kepada keselamatan yang tersedia di dalam Yesus Kristus. Apakah kehidupan Anda telah membuat orang lain tertarik untuk datang kepada Yesus Kristus? Seandainya Anda ingin menjadi pembuat mujizat, apakah Anda benar-benar ingin memuliakan Allah melalui mujizat itu? Mujizat yang memuliakan Allah